Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan merepaint helm. Ini baru datang ya lur. Jadi ini video sekalian unboxing helmnya karena ini juga beli online. Ini video unboxing untuk reviewnya ya lur. Jadi di sini ada helm Carglass, ini Carglass hijab. Ini aman, isinya juga helm ya lur, bukan tempurung kelapa ataupun bola. Dan di sini ini yang KYT, ini punya saya, mau saya pakai ya lur ya. Jadi ini beli dua sama untuk istri satu. Ini saya ambil yang KYT TTRZ motif ini ya Bastian ini juga dapat spoilernya. Berarti ini aman ya lur. Ini saya beli online semua dari Shopee. Jadi ini sekalian saya unboxing di sini untuk helmnya. Nah oke lur, jadi untuk yang helm Carglass hijab ini karena polos seperti ini ya lur. Dan karena saya pengennya itu innernya warna hitam, jadinya harus yang warna biru muda seperti ini atau biru telur asin ini ya lur ya. Jadi ini helm yang akan kita repaint karena ini juga masih polos, tidak imbang. Kalau yang KYT TTRZ nya bermotif ya lur, nanti kalau boncengan kurang ini ya lur, kurang serasi. Nah oke lur, jadi untuk helmnya ini akan kita bongkar terlebih dahulu. Ini kita bongkar semuanya, kemudian setelah kita bongkar seperti ini, dan ini bagian tali pengikat juga sudah kita tutup menggunakan plastik. Lalu ini akan kita amplas. Untuk amplas grid yang saya gunakan amplas grid ukuran 800. Jadi di sini karena tidak akan saya primer grey atau epoxy, ini kita amplas 800 ya lur. Kalau teman-teman pengen menggunakan primer grey itu bisa diamplas ukuran 400 atau 600. Jadi karena ini helmnya masih baru, tidak akan saya primer grey atau epoxy, ini kita amplas layang 800 merata, kemudian kita keringkan. Setelah kering, di sini untuk di bagian logonya ini akan kita tutup terlebih dahulu ya lur menggunakan isolasi, lalu kita cutting seperti ini. Nah oke lur, untuk catnya kita menggunakan 9102 watt dari Diton Premium. Dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk penyemprotannya kita semprot tipis-tipis terlebih dahulu ya lur. Jadi ini kita semprot tipis-tipis merata seperti ini. Kemudian kita beri jeda. Di sini saya beri jeda kurang lebih sekitar 10 menit. Lalu kita semprotkan lagi untuk di warna putihnya ini. Jadi untuk helmnya ini langsung saya warnain putih ya lur setelah kita amplas grid 800 tadi. Untuk penyemprotan warna putih ini bisa 2-3 lapis tergantung seberapa tebal nyemprotnya ya lur. Yang penting jangan langsung tebal, kita semprot tipis-tipis sampai benar-benar menutup. Di sini sambil nunggu kering, ini kita ngeprint gambarnya dulu ya lur. Untuk gambarnya ini kita download di Google ya lur. Kemudian ini kita print di kertas water slide decal transparan yang ukuran A3. Jadi di sini gambar kita print laser di kertas water slide decal ya lur. Untuk lapisannya kita menggunakan 9128 clear glossy plus aktivator dari Diton Premium. Jadi untuk kertas water slide decal ini pengeprintannya menggunakan printer laser atau pigmen warna serbuk. Lalu jika dasaran media warna putih, di sini kita semprotkan clear ya lur. Untuk penyemprotan clear itu kita bisa semprotkan 4-6 lapis. Ini kita semprotnya tipis-tipis ya lur, jangan langsung tebal. Karena kalau penyemprotannya itu terlalu tebal nanti gambarnya bisa lumer. Jadi untuk di 2 lapis pertama itu kita semprot kabut-kabut terlebih dahulu. Kemudian kita beri jeda kurang lebih sekitar 10 menit, kita semprotkan lagi. Dan setelah itu kita keringkan. Untuk pengeringannya ini kita semprot 4 lapis, ini kurang lebih sekitar 3 jam ya lur. Kemudian kita potong di bagian sisinya atau di bagian gambar yang tidak terpakai. Setelah itu gambar kita masukkan ke dalam air. Kurang lebih seperti itu ya lur untuk tahapannya.
Jadi untuk media ini juga kita basahi ya lur, atau bisa kita semprotkan menggunakan air yang sudah kita kasih sabun sunlight sedikit saja ya lur, agar licin saat menggeser gambarnya. Kemudian kita cek gambarnya, semisalnya sudah bisa digeser seperti ini dari kertasnya, itu kita tempelkan ke medianya ya lur. Kita tempelkan seperti ini, lalu kita tarik kertasnya secara perlahan. Ingat ya lur, kertas ini kertas water slide decal, kertasnya itu khusus, jadi bukan kertas sembarangan atau kita ngeprint di kertas sembarangan lalu kita tempelkan seperti ini, ya nggak bisa ya lur. Jadi di sini sebenarnya ini gagal lur, karena di sini terlihat ya lur, gambarnya terlalu besar, medianya bulat, dan gambar pastinya akan banyak yang terlipat. Ini sampai saya basahi menggunakan air sabun lagi agar licin untuk menggesernya. Ini setelah coba saya geser ke sana kemari, saya tarik ke sana kemari, bahkan tarikannya itu juga sudah sampai membuat gambarnya itu renggang. Alhasil di sini sepertinya ini memang susah ya lur, karena di sini kepedean pengen nempel gambar segede ini di media bulat, ya alhasil seperti ini lur, banyak yang terlipat seperti ini lur, dan gambarnya pun banyak ketarik ke sana kemari sehingga gambarnya itu tidak lagi tajam karena sudah ditarik-tarik seperti ini ya lur. Alhasil ini kita ulang saja ya lur, atau istilahnya ya ini gagal lur. Ini kita ulang ke gambar lainnya lur. Ini saya sudah planning kedua menggunakan gambar ini. Jadi untuk prosesnya sama seperti tadi ya lur. Karena tadi kita gagal nempelinnya, ya alhasil kita planning kedua ya lur. Jadi intinya kalau gagal ya coba lagi lur, karena resiko gagal itu cuma satu, berhasil. Jadi kalau mau berhasil ya harus ada gagal-gagalnya sedikit ya lur ya. Oke lur, ini kita sama semprot-semprot kurang lebih sekitar 4 lapis dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 10 menit. Ini kita semprot clear ya lur, karena ini yang kita gunakan kertas water slide decal transparan. Untuk media dasarannya warna putih. Bang, kalau dasaran helmnya warna hitam bagaimana? Sudah pernah saya upload yang di media warna hitam, warna putih, yang dua helm kita kerjakan, link videonya ada di deskripsi ya lur. Jadi ini yang kita gunakan printernya itu printer LaserJet. Kertasnya kertas water slide decal transparan ukuran A3. Untuk medianya kita dasaran warna putih. Jadi ini kita penempelan di gambar yang kedua kalinya. Sebenarnya memang helm bulat seperti ini agak susah lur untuk nempelin gambar water slide decal ya lur. Karena water slide decal kalau kita terlalu tarik ya nanti bisa sobek. Kemudian kalau kita terlalu renggang nariknya itu gambarnya itu bisa tidak tajam untuk warnanya ya lur. Jadi alhasil ini setelah kita tempelkan seperti ini, kita buang air yang ada di dalamnya itu menggunakan bekas kertasnya tadi, kita lipat secara lurus lalu kita gosokkan perlahan ya lur. Kemudian di sini untuk di bagian tonyolannya ini atau di bagian baut ini kita lubangin terlebih dahulu untuk membuang airnya. Setelah itu kita potong ya lur. Jadi untuk di bagian yang nongol seperti ini, semisalnya macam baut seperti ini, kita sobek terlebih dahulu di bagian bautnya itu agar airnya itu bisa kita buang ya lur. Jadi untuk proses penempelannya sebenarnya mirip dengan penempelan stiker yang ditempel menggunakan air ya lur, atau istilahnya menggunakan air sabun. Cuman di sini untuk elastisitasnya itu lebih elastis water slide decal seperti ini. Kemudian di sini untuk bagian yang terlipat ini saya buang di bagian yang tidak terlihat atau yang bakalan tertutup ya lur, seperti ini. Jadi ini memang lumayan sulit untuk penempelan di media yang bulat seperti ini ya lur. Nah oke lur, kurang lebih seperti itu untuk penempelannya ya lur. Jadi ini helm kecil-kecil murah tapi sulit ya lur kita taklukkan seperti ini. Lumayan bikin mumet ya lur untuk yang helm bulat seperti ini. Kemudian di sini untuk bagian yang lebihnya ini kita potong saja seperti ini ya lur menggunakan cutter, dan pastikan cutternya itu tajam. Lalu di sini untuk di bagian paku pengikatnya ini juga kita lubangin ya lur. Kemudian didudukan baut kacanya ini juga kita potong seperti ini agar nanti tidak bikin seret ya lur. Dan hasilnya setelah kita potongin seperti ini lur.
Oke lur, ini baru beres sebelah ya lur. Dan ini kita lanjut lagi di bagian sebelahnya. Bang, kalau untuk kertas water slide dekal transparan yang kita semprot clear ini, yang ditempel yang mana? Bebas lur, mau ditempel bawah boleh, mau ditempel bagian yang di clear juga boleh. Kalau ini yang saya tempel itu yang bawah ya lur. Kalau pengen yang ditempel itu bagian yang kita lapisi clear, berarti ngeprint gambarnya itu di mirror. Jadi untuk kertas water slide dekal transparan seperti ini nempelnya bebas ya lur. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu ya lur. Di sini ini setelah kita tempelkan beberapa gambar seperti ini, di bagian atas ini kita tumpuk dulu seperti ini ya lur. Kemudian setelah kita tempel kita buang airnya, lalu kita potong agar tidak terlalu terlihat menumpuk untuk gambarnya ini. Dan setelah beres penempelannya kurang lebih seperti ini ya lur. Kemudian di sini ini setelah kita tempelkan ini tidak langsung kita clear terlebih dahulu, tapi karena di sini masih banyak ruang yang kosong, ini mau saya tambahin sedikit gambar manual ya lur. Untuk gambar manualnya ini mau saya oret-oretin bunga atau apalah istilahnya biar tidak terlalu bolong di situ ya lur. Ini saya menggunakan cotton bud untuk gambarnya. Jadi di sini kita ambil cat dari Diton Premiumnya itu lalu kita tutul-tutulkan saja seperti ini membentuk bunga ya lur. Sebenarnya ya nggak tahu itu bentuk bunga atau enggak, tapi agar ini lebih rame saja pokoknya lur. Kemudian tidak lupa di sini saya tambahkan yang warna biru muda, ini warna Fortune Blue. Lalu setelah kering itu di sini saya oret-oretin lagi menggunakan spidol Posca warna putih agar bunganya itu terlihat mirip bunga ya lur. Meskipun pada akhirnya juga nggak mirip bunga ya lur, malah kayak serak-serakan seperti ini lur. Tapi nggak apa-apa lah lur, yang penting gambarnya jadi rame. Oke lur, setelah beres kita gambar-gambar ini tidak langsung kita clear tapi kita keringkan lagi kurang lebih sekitar 1 hari ya lur. Jadi ini sore beres, kemudian kita lanjut di pagi harinya untuk pengekliran. Untuk dekorasi bunga yang saya buat kemarin kurang lebih ya seperti ini lur hasilnya ya lur ya. Oke lur, kita akan clear di sini untuk pengekliran menggunakan 9128 clear glossy plus aktivator dari Diton Premium. Dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk penyemprotan clearnya ini di pertama kita semprot ya sama seperti tadi, kita semprotnya kabut-kabut terlebih dahulu ya lur, karena ini kita menggunakan clear aerosol yang kadar thinnernya kita tidak paham berapa persen, atau istilahnya ini clearnya ya lumayan encer lur. Jadi ini kita semprot tipis-tipis, kita beri jeda kurang lebih sekitar 10 menit lalu kita semprotkan lagi. Untuk pengeklirannya di sini mau saya clear sebanyak 4 lapis lur. Dengan jeda setiap lapisnya itu kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi di sini kita percepat untuk penyemprotan clear, ini kita semprot 4 lapis dengan jeda setiap lapisnya kurang lebih sekitar 10 menit. Lalu ini kita keringkan. Kita keringkan selama 1 hari dan di sini hasil keringnya seperti ini. Ini akan kita lakukan pengamplasan ya lur. Untuk grid amplas yang kita gunakan di sini kita menggunakan grid ukuran 1000. Jadi ini kita amplas menggunakan air atau amplas basah. Kita amplas layang secara merata ya lur. Jadi ini kita amplas merata seperti ini sampai benar-benar merata dan benar-benar halus menggunakan amplas grid ukuran 1000. Setelah beres pengamplasan ini kita bersihkan lalu kita keringkan. Dan kemudian setelah kita keringkan ini kita akan lanjut clear lagi atau istilahnya kita flow coat clear ulang. Di sini masih sama menggunakan clear dari Diton Premium dengan kode 9128 clear glossy plus aktivator. Jadi untuk pengeklirannya atau pengerjaannya kita full menggunakan cat Diton Premium, dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk pengekliran finishing ini kita semprot kabut-kabut terlebih dahulu ya lur. Jadi untuk penyemprotannya tidak langsung basah tapi kita semprot kabut-kabut terlebih dahulu seperti ini sampai merata, kemudian nanti kita beri jeda ya lur. Kurang lebih seperti ini kita beri jeda sekitar 10 menit lalu kita semprot kabut-kabut lagi ya lur. Jadi
meskipun ini kemarin sudah kita clear, lalu kita keringkan, lalu kita amplas dan kita clear kembali. Untuk di lapisan awalnya, karena ini kita menggunakan aerosol, kita nyemprotnya tipis-tipis terlebih dahulu sebanyak 2 lapis ya lur. Kemudian kita beri jeda, sama kita jeda 10 menit dan kita semprot lagi untuk clearnya. Dan untuk di pengekliran lapis ketiga ini bisa kita semprot agak basah ya lur, jadi biar terlihat lebih basah. Untuk penyemprotannya dengan jarak kurang lebih sekitar 15 cm. Kita semprot sampai terlihat basah seperti ini ya lur. Jika dirasa sudah glossy, itu cukup penyemprotannya. Misalnya kurang, itu bisa diberi jeda 10 menit lalu disemprot lagi. Cuman di sini setelah kita semprot 3 lapis, kurang lebih hasilnya seperti ini, sudah terlihat glowing ya lur ya. Kemudian ini setelah beres pengekliran, ini sudah kita keringkan kurang lebih sekitar 3 hari ya lur. Hasilnya seperti ini, dan ini mau kita poles tipis-tipis atau istilahnya kita poles tanpa amplas ya lur. Ini cuman kita beri kompon saja ataupun wax, lalu kita poles layang seperti ini untuk menghilangkan semacam butiran-butiran debu ya lur. Jadi kurang lebih hasilnya setelah kita poles tipis-tipis seperti ini lur. Karena hasilnya sudah lumayan cakep, di sini kita pasang dan hasil akhirnya seperti ini ya lur ya. Jadi ini helm car glossy hijab, ini kita tempelin kertas water slide decal dan kita kerjakan menggunakan cat aerosol di tone premium. Kurang lebih untuk hasil akhirnya seperti ini ya lur. Dan ini sudah kita poles layang ya lur, tanpa kita amplas. Jadi kita poles gitu aja agar lebih mengkilap. Dan untuk helm yang bulat seperti ini memang lumayan susah untuk di penempelan kertas water slide decalnya ya lur. Cuman ya itu tadi, kalau gagal ya nggak usah nangis lur, dicoba lagi. Semisalnya berhasil, jangan sombong pastinya ya lur ya. Kemudian pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah uhti-uhti itu kalau pengen helmnya bisa gonta-ganti warna tiap bulan, ya menikahlah dengan tukang cat ya lur ya. Jadi kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini seputar pengecatan water slide decal menggunakan cat aerosol. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.